Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, di antara masjid-masjid yang ada di sekitar kota Jogja, Masjid Suwada ini jamaah masih cukup banyak untuk memakmurkan masjid. Dalam pengamatan sebagian, ketika tahun-tahun ini masjid yang jamaahnya masih banyak, diantaranya karena masjid itu mempersiapkan untuk jamaah sholat tarawihnya dalam rangka memberi kenyamanan kepada jamaah. Kalau dulu tahun 90, 80 sampai 2000-an awal, masjid yang jamaahnya banyak, daya tariknya terutama dari penceramah sebelum tarawih dan ba'da subuhnya, sehingga banyak yang ketika mengetahui penceramahnya yang diinginkan, maka tidak jarang yang jauh rumah pun didatangi. Tapi 2-3 tahun ini ada perbedaan. Masjid yang jamaahnya selalu penuh itu terutama masjid-masjid yang menyiapkan imamnya dengan baik. Jadi kalau imamnya itu bacaannya bagus, tajwidnya tepat, nadanya indah, itu cenderung makmumnya itu semakin betah di masjid itu. Kata jamaah di tempat kami, kalau imamnya bagus, itu sholat tarawih sudah 1 jam, rasanya baru 60 menit. Karena suasananya tidak membosankan, tidak bikin ngantuk. Ada kemarin itu yang, ya kalau hari ini yang Imam Ustadz Samsudin, suatu ketika instansi safari tarawih ngundang imamnya Dr. Muhammad Nur yang biasa imam masjid kampus itu jamaahnya, karena memang bacaannya bagus, indah. Ketika rukuk itu jamaahnya kok wis kesusu rukuk toh gitu, karena menikmati bacaannya itu. Sementara kalau di masjid kami sering iki wis ngajine lagune gini, sing diwaca suratnya panjang-panjang, sehingga banyak yang makmumnya itu kalau kisahkan, wah gelo aku sholat neng masjid kene, jebul imame suwi, akhirnya dia pindah ke masjid kampung di dekatnya. Sudah sampai di situ ternyata imam yang kemarin di situ jadi imam di tempat itu. Wah, nyesel terus. Maka kita beruntung bisa ikut jamaah dengan bacaan imam yang menjadikan kita bisa ikut menikmati sholat. Maka tidak heran tahun-tahun kemarin ada masjid itu yang menawarkan sholat tarawih di tempatnya dengan istilah sholat ala Masjid Nabawi. Ada yang sholat ala Masjidil Haram. Bayangan saya 1 malam 1 juz Bapak Ibu. Tapi ternyata lagu yang dipakai ala Imam Masjid Nabawi. Kalau Imam Masjid Nabawi itu favoritnya Syekh Abdurrahman Al-Hudaifi. Yang Masjidil Haram periode sebelumnya ya yang paling favorit Imam Sudes atau Surem, dan itu ternyata menjadi jamaah lebih. Nah, kita berharap tinggal sedikit Ramadan ini, sekalipun banyak yang futur, semoga kita tidak menjadi bagian yang futur. Semalam kami dijemput untuk di tempat masjid tertentu, jalur menuju masjid itu macet karena ternyata kanan kiri pertokoan orang sibuk berbelanja pakaian untuk menyambut lebaran, dan masjid di sekitarnya jadi sepi, sehingga sering terjadi olok-olokan, mau kemana Pak? Mau zakat mal. Bukan zakat mal, tapi kemudian memakmurkan mal. Boleh kita mempersiapkan Idul Fitri dengan baik, tetapi jangan sampai kesempatan ibadah ini kita sia-siakan.
Tentu kita tidak ingin seperti yang disindir oleh sabda Rasul, rubba shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju'i wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Oleh karena itu, masih ada beberapa hari, mari kita gunakan sebaik mungkin. Di grup WA telah beredar berita kehilangan, dan ketika kita nyimak ternyata yang kehilangan itu adalah takmir masjid karena sudah kehilangan jamaahnya. Nah, 10 hari terakhir ini mari kita isikan kembali, paling tidak kita jaga diri kita dan keluarga kita. Kalau masing-masing kita sudah menjaga diri dan keluarga kita, insya Allah kita sudah menjalani itu seperti perintah Al-Quran. Karena Quran perintahnya ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jadi kalau setiap kita sudah spiritnya menjaga, insya Allah masjid jadi makmur lagi. Memang beda dengan kota Yogyakarta yang sebagian jamaahnya adalah perantau yang sedang belajar, sehingga 10 hari terakhir ada alasan rasional kalau masjid-masjid kosong kalau anak-anak mahasiswa sudah pulang kampung. Tapi kalau sudah pulang kampung sementara yang mukimin tidak memakmurkan masjid, semakin parah lagi masjid itu. Kita bisa bayangkan Ramadan yang sering kita diskusikan di awal bulan lalu bahwa Ramadan itu salah satu keutamaannya ibadah jadi ringan karena sufidatis syayatin, setan-setan itu pada dibelenggu. Bagaimana kalau di saat setan dibelenggu saja kita futur, tidak aktif ibadah dengan baik? Yakin ketika suasana normal nggak mungkin kita akan semakin baik Ramadan. Sehingga kalau kita di musim Ramadan saja sudah futur, padahal kalau sepertiga terakhir Rasulullah di dalam riwayat dijelaskan semakin gentur ibadahnya, semakin banyak tilawahnya, bahkan disebut semakin sedikit tidurnya. Maka kalau ini kita tidak ikut mengisi Ramadan seperti Rasul, terus mau mencontoh siapa lagi dalam berislam? Sering kita diolok-olok, kalau Ramadan itu menjelang akhir Rasulullah sedikit sekali tidurnya, tapi kita malah sedikit-sedikit tidur. Apalagi alasan sudah tidak kuliah, sudah tidak kerja. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati jamaah Masjid Syuhada rahimakumullah, disingkat waktu yang singkat ini kami ingin tutup dengan semua kita itu saya yakin merindukan surga, dan semua kita tidak ingin mampir ke neraka sebentar pun, karena kita tidak akan mampu terhadap siksa Allah itu. Maka kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tidak ingin ketemu siksa neraka itu, tentu tidak ingin. Di Ramadan yang lalu kami sampaikan bagaimana kehati-hatian seorang Muhammad Ali agar tidak mendapatkan siksa Allah di akhirat. Muhammad Ali, petinju muslim dari Amerika, yang dulu kalau sedang acara tinju biasanya disiarkan TVRI, dan ikut pengalaman rata-rata SD di Indonesia kalau Muhammad Ali sedang disiarkan dibubarkan. Kalau Bapak Ibu pernah menemui peristiwa ini, harus sadar bahwa kita sudah tua, karena ini sudah sangat lama gitu. Dan betul, saya bahkan tahunya Muhammad Ali itu orang Indonesia, Bapak. Baru setelah belajar di Jogja, ternyata Muhammad Ali itu orang Amerika yang muslim. Ketika beliau wafat, catatan tentang perjalanan hidupnya itu kan kemudian muncul. Sebagaimana kita merasa menemukan kebaikan ketika orang itu sudah dipanggil dan jadi teladan lagi. Ada catatan Muhammad Ali yang kemudian disebarkan itu, salah satunya begini: saya tidak merokok, tapi saya selalu membawa korek di saku celana.
Setiap hati ini tergoda untuk berbuat maksiat, saya nyalakan satu batang dan saya rasakan panasnya di telapak tangan saya. Lalu saya berkata di dalam hati, wahai Ali, menahan panasnya korek api ini saja kamu tidak sanggup, bagaimana dengan dahsyatnya neraka nanti? Itu cara Ali menjaga diri agar tidak terkena siksa neraka itu. Tidak berani berbuat maksiat. Di kisah lain ada seorang santri yang karena berada di lingkungan yang godaan untuk berbuat maksiat itu sangat dahsyat, kalau tidak ikut-ikut berbuat maksiat dianggap tidak umum, bahkan dikucilkan. Maka dia tanya kepada gurunya, Ustadz, apa boleh saya berbuat maksiat sedikit saja? Kata ustadznya, karena santri ini santri cerdas, sudah tahu kalau kaidah dalam Islam untuk amal soleh itu memang mastata'tum, semampu kita. Kalau kita tidak mampu tidak terkena hukum. Tapi kalau untuk kemaksiatan tidak ada kompromi, tidak ada alasan. Tidak ada alasan orang berbuat maksiat. Jadi kalau kita belajar rukhsah itu bukan rukhsah maksiat, yang ada rukhsah itu rukhsah karena kalau ada makanan haram kita tidak makan, bukan yang maksiat dalam artian kemungkaran. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ustadznya yang sudah tahu seperti itu, maka dia kasih jawaban. Setahu saya ada 5 jawaban, saya sampaikan 2. Salah satunya begini, kamu boleh berbuat maksiat ya anakku, asal kamu sudah tahu, asal kamu setelah berbuat maksiat jangan lagi makan rezeki dari Allah. Bahwa dia tahu yang menjamin rezeki seluruh alam ini Allah. Kalimat alhamdulillahirabbil alamin kan pernyataan bahwa yang menjaga kehidupan, memberi rezeki adalah Allah. Maka santri yang sudah tadi, lah terus saya harus makan dari mana Ustadz? Bukankah seluruh alam ini yang menjamin rezeki Allah? Maka ustadznya berkata, kamu sudah tahu bahwa yang memberi kehidupan Allah, yang menjamin hidupmu Allah, yang memberi rezekimu Allah. Kenapa kamu berani berbuat maksiat kepada Zat yang telah memberimu kehidupan? Sudah diberi segalanya masih berani bermaksiat kepada Allah. Sampai kemudian saya percepat jawaban terakhir, kamu boleh berbuat maksiat ya anakku, asal kamu sudah tahu caranya mengusir malaikat maut jika menjemputmu. Dia tahu bahwa ajal itu rahasia Allah, datangnya tidak terduga, kalau datang tidak bisa ditunda. Sebagaimana bahasa Al-Quran, kalau sudah tiba saat kematian, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak ada yang mampu mengundur ataupun memajukan kalau belum waktunya. Tidak mungkin Ustaz, kematian itu rahasia Allah, datangnya tidak terduga, kalau datang nggak bisa ditunda. Nggak mungkin saya menunda kematian itu, wong itu rahasia. Maka gurunya bilang, anakku, kamu sudah tahu bahwa kematian itu rahasia Allah, kenapa kamu masih berani untuk berbuat maksiat? Tidakkah kau bayangkan ya anakku, bagaimana jika kemaksiatan yang kamu lakukan itu menjadi akhir dari hidupmu? Anak itu tergetar, dia nggak ingin berbuat maksiat. Ramadan oleh Profesor Quraisyab sering dimaknai mengasah dan membakar. Yang dibakar adalah dosa-dosa manusia. Ketika orang mohon ampun, diberi ampunan di bulan mulia ini. Bahkan Syam dan Qiyamul Lail kita, di riwayat disebutkan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Begitu juga Qiyamul Lail kita, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Insyaallah Allah memberi ampunan. Permasalahannya adalah menjaga agar istiqomah tidak berbuat maksiat ini. Dan itu yang bisa adalah hanya orang-orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa itu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
Orang mutakin itu kalau terlanjur berbuat maksiat, ia segera ingat kepada Allah dan mohon ampun terhadap dosa-dosanya. Sungguh besar ampunan Allah, tidak ada ampunan yang melebihi ampunan Allah. Sekalipun dosa kita manusia itu menggunung menumpuk, ampunan Allah lebih dari itu. Tapi ujung ayat menyebutkan mutakin itu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ia tidak mengulangi perbuatan kemaksiatannya itu karena ia mengetahui. Mari sejak saat ini kita jaga agar kita tidak bermaksiat. Kunci untuk kita tetap berada di jalan Allah, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang menang dalam menjalani Ramadan tahun ini. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Banyak salah mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.